Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dumasta Ginting. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks negosiasi beserta contoh-contohnya. Teks negosiasi adalah suatu teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Dalam teks negosiasi ini berisi kalimat-kalimat kesepakatan mengenai persoalan yang membutuhkan penyelesaian. Menurut KBBI sendiri, teks negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan berunding guna mencapai kesepakatan bersama atau satu pihak dan pihak yang lain. Di dalam kehidupan kita sehari-hari juga banyak yang tidak kita sadari, banyak kita bahwa kita sedang membicarakan sesuatu yang alurnya persis sama seperti teks negosiasi. Contohnya di pasar, di toko, apapun itu yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi teks negosiasi mempunyai hak terhadap hasil yang disepakati. Hasil akhir dari negosiasi tersebut dapat persetujuan dari semua pihak yang berkaitan. Mungkin sedikit gambaran tentang teks negosiasi ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan melanjutkan ke tentang memahami ciri-ciri, tujuan, struktur, hingga contohnya. Adapun tujuan dari teks negosiasi ini adalah mencapai kesepakatan, kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Kedua yaitu mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi bersama. Dan yang terakhir ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan yang tidak dirugikan atau win-win solution. Berikutnya kita akan masuk ke penjelasan ciri-ciri teks negosiasi. Adapun ciri-cirinya yaitu menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan, mengarah ke tujuan yang lebih praktis, memprioritaskan kepentingan bersama, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian bersama. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur kompleks dari sebuah teks negosiasi. Yang pertama, orientasi, yaitu kalimat pembuka biasanya ucapan salam, fungsinya untuk memulai sebuah negosiasi dari kedua belah pihak. Berikutnya, permintaan. Permintaan adalah hal yang berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Selanjutnya, pemenuhan. Pemenuhan itu adalah suatu hal yang berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Selanjutnya, penawaran. Puncak negosiasi yang terjadi di kedua belah pihak ini disebut penawaran, di mana sebuah negosiasi tawar-menawar terjadi pada bidang ini. Yang selanjutnya yaitu persetujuan. Persetujuan itu terjadi di sebuah teks negosiasi di mana puncak dari tawar-menawar sudah terpenuhi, sudah saling win-to-win, yang kita bahas di awal tadi sudah saling menguntungkan. Jadi kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap teks negosiasi ini sudah dilakukan. Berikutnya yaitu pembelian. Keputusan dari seorang konsumen jadi menyetujui negosiasi atau tidaknya terjadi pada struktur yang ini di pembelian. Penutup. Kalimat penutup adalah biasanya ucapan salam atau terima kasih di mana kesepakatan telah disetujui oleh kedua belah pihak. Selanjutnya kita masuk. Di sini saya akan membuatkan satu contoh yang sudah saya tulis sendiri agar lebih mudah untuk menjelaskan. Saya akan bacakan satu persatu.
Di sini ada dua orang pemeran, yaitu penjual dengan si pembeli, di mana proses negosiasi terjadi di antara mereka berdua. Prosesnya akan saya bacakan. Inilah contoh-contohnya. Penjual: adakah yang bisa dibantu, Mas? Pembeli menjawab: baju yang ini ukuran L ada nggak? Penjual: ada, Mas, sebentar saya ambil. Pembeli: iya. Penjual: ini, Mas, ukurannya yang L. Pembeli: berapa harganya, Mas? Penjual: itu 300.000, pasnya 290.000. Pembeli menawar: bisa 260 enggak, Pak? Penjual: tidak bisa, Mas, paling dikurangi 5.000 jadi 285.000. Pembeli menjawab: ya 280.000 deh, Pak, langsung saya beli. Penjual: ya baiklah. Di sini kedua tokoh yang sudah saya bacakan melakukan sebuah negosiasi di antara permintaan barang dan jasa. Di sini kita bisa melihat dan mengamati bahwa si pembeli ingin memiliki jasa dari si penjual dan dengan catatan dengan penawaran 300.000. Tapi si penjual tidak mau. Di situ si penjual memberi harga 380.000, tapi si pembeli ini ingin membeli harga ukuran baju L tersebut harga 260. Di sini si penjual membuat ruang untuk berpikir kepada si pembeli ini. Dia menawarkan 290.000, tapi dikurangi 5.000 lagi agar kesepakatan bisa terjadi proses jual beli. Tapi si pembeli ini meyakinkan si penjual untuk menurunkan 5.000 menjadi 280.000. Sepertinya si penjual sudah mencapai kesepakatan dan sepertinya dia sudah mendapatkan catatan win to win, atau bisa disebut saling menguntungkan. Jadi itulah sedikit penjelasan, atau ini tadilah contoh dari sebuah proses teks negosiasi, ataupun yang saya berikan contohnya yaitu proses tawar-menawar. Sekian dari saya, semoga lebih bermanfaat. Video ini lebih bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Donarista Ginting. Di sini saya menciptakan sebuah puisi yang berjudul Tanah Karo, tanah kelahiran saya sendiri. Jadi teman-teman bisa simak bersama. Saya akan membacakan puisi tersebut. Kala musim tanam telah tiba, keluarga ceria datang menolong. Kala musim tuai, berderai tawa, sesama sanak bekerja sama. Bercanda, kaki berdentum, berirama mengirik padi. Kala duka menerpa, sekampung datang menghibur. Karo dulu memang indah, tapi sebagian besar adat istiadat tersebut telah hilang bagai ditelan bumi. Di manakah Karo yang dulu? Oh, tanah Karo, tanah elok yang amat kucinta. Semoga engkau baik-baik saja. Semoga ciri khasmu sebagai tanah yang indah dan tanah yang subur teringat di hati setiap generasi yang hidup di tanah ini. Tanah Karo, tanah kelahiranku,
damailah namamu, rakyatmu, dan segala budayamu. Sekian dari puisi dari saya. Terima kasih.